Jadi betapa mulianya ketika kita mencintai orang alim, ketika kita mencintai guru, mencintai ustadz, ternyata dengan sebab kita mencintai guru tersebutlah kemudian Allah memberikan rahmatnya dan memasukkan kita ke dalam surga. Jaza'u mahabbati ulama, balasan cinta terhadap ulama. Ini di dalam kitab Minhajul Muta'alim karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada halaman ke-13. Buat sahabat yang memiliki kitab Minhajul Muta'alim, silahkan nanti dibuka kitabnya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, buat sahabat semua, jika video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, dan di-komen. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi minhaji, telah berkata di dalam kitab Minhaj, yaitu Imam Al-Ghazali, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata baginda Nabi? Innallaha ta'ala yuhasibu abdan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab hamba. Jadi nanti kita manusia itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak akan lepas dari penghisaban di akhirat kelak. Jadi sekecil apapun amalan yang kita kerjakan, baik itu kebaikan maupun keburukan, nanti ada catatannya, ada timbangannya nanti fi yaumil hisab ya. Nah, innallaha ta'ala yuhasibu abdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab hamba, fayarja'u sayyi'atuhu ala hasanatihi. Kemudian orang ini setelah dihisab ternyata keburukannya itu lebih berat ketimbang kebaikannya. Nah, gitu. Jadi ternyata lebih banyak kejelekannya ketimbang kebaikannya. Ya mudah-mudahan timbangan kita nanti ya kebaikan kita lebih banyak ketimbang keburukan kita ya. Nah, setelah dihisab ternyata keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya, fayamuru bihi ilanar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fayamuru bihi diperintahkan, memerintahkan kepada orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah, fa idza dahabu bi ilanar, ketika orang tersebut dibawa oleh malaikat untuk menuju neraka ya, dibawa oleh para malaikat, dahabu bi ilanar, yaqulullah ta'ala li Jibril alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, li Jibril alaihi salam. Apa kata Allah? Ya Jibril, adrik abdi. Wahai Jibril, coba stop dulu, tahan dulu hambaku tersebut. Was'alhu, dan kamu tanya wahai Jibril kepada hambaku tersebut. Jadi orang yang tadi lagi digiring menuju neraka, itu Allah memerintahkan kepada Jibril untuk ditahan dulu. Jadi Allah memerintahkan kepada Jibril, lu tanya deh kira-kira gitu. Was'alhu, tanya sama orang tersebut wahai Jibril. Apa pertanyaan yang diajukan sama Jibril? Kata Allah, lu tanya hal jalasa ma'al ulama fi baitin wahidin fidarin dunya. Lu tanya wahai Jibril kepada hambaku tersebut, apakah dia ketika hidup di dunia itu pernah duduk bersama orang alim? Jalasa ma'al ulama fi baitin wahidin, pernah duduk bersama orang alim di satu tempat, di satu rumah selama hidup di dunia. Turun tuh Jibril, nemui hamba tersebut. Kalau ternyata dia pernah duduk sama ulama selama hidup di dunia, itu kata Allah, faghfir lahu, maka aku akan ampuni. Gitu. Nah, ditanya tuh sama Jibril,
Kira-kira sama Jibril tanya gini, bro, ya akrab jadi ya, bro, lu ngomong-ngomong lu waktu hidup di dunia pernah nggak lu bro duduk sama ulama, duduk sama ustadz di satu majlis? Apa jawabnya orang? Kata nih orang, lah kagak pernah. Wah, langsung dilaporin tuh sama Jibril kepada Allah, ya Rob, orang ini selama hidup di dunia kagak pernah duduk bareng sama orang alim, nggak pernah duduk bareng sama guru, nggak pernah duduk bareng sama ustadz. Fayaqulullahu ta'ala li Jibril alaihi salam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kembali, berkata kembali kepada Jibril. Apa kata Allah? Sebentar. Kelihatan kan ya? Tanya lagi wahai Jibril kepada hambaku tersebut. Ishalhu. Tanya lagi. Hal ahabba aliman fid dunya. Waktu dia hidup di dunia, dia cinta nggak sama ulama? Dia cinta nggak sama ustadz? Dia cinta nggak sama guru? Hal ahabba aliman fid dunya. Nah, gitu. Kemudian malaikat Jibril nanya lagi tuh kepada orang tersebut. Payas aluhu. Ditanya sama Jibril, bro, lu waktu hidup di dunia cinta nggak sama guru, cinta nggak sama ustadz, cinta nggak sama kiai? Apa jawab tuh orang? Lah, gua nggak cinta, gua nggak demen sama orang alim, gua nggak demen sama ustadz, gua nggak demen sama guru. Oh, langsung kemudian malaikat Jibril lapor lagi kepada Allah, ya Rob, ini orang selama hidup di dunia kagak cinta sama orang alim, enggak cinta sama guru, enggak cinta dengan ulama. Bagaimana ya Rob? Wa qala Allahu ta'ala li Jibril. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi kepada Jibril. Apa kata Allah? Is'alhu. Wahai Jibril, tanya lagi dia. Tanya lagi itu hambaku. Hallahu sodikun yuhibbul ulama. Waktu dia hidup di dunia, dia punya temen enggak? Yang mana temen tersebut yuhibbul ulama, cinta kepada ulama. Lu tanya tuh. Turun tuh Jibril. Kalau dia ternyata selama hidup di dunia punya teman dan temennya tersebut cinta kepada ulama, fa'agfir lahu, maka akan aku ampuni dia. Kata Allah tuh. Ditanya Jibril. Turun Jibril nemuin orang tersebut. Ditanya sama Jibril, bro, lu waktu hidup di dunia punya temen gak? Yang mana temen lu itu rajin ngaji. Dia cinta ulama, cinta orang alim. Lu punya nggak temen model begitu, bro? Apa jawab tuh orang? Bala, ya, gua punya temen. Temen gua rajin banget ngajinya. Temen gua cinta kepada ulama. Temen gua cinta kepada guru. Tuh, maka orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulanun li sodikun wa huwa yajlisu ma'al ulama. Ya, aku punya temen, di mana temenku ini dia sering duduk bersama ulama. Wa yuhibbuhum, dan dia juga cinta kepada ulama. Fayakulullah ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ghafartu laka lidzalika, maka aku ampuni engkau sebab engkau punya teman di mana teman kamu cinta kepada ulama. Pak, luar biasa. Gara-gara punya teman yang temennya itu rajin ngaji, yang temennya tersebut cinta kepada ulama. Sebab itulah kemudian Allah mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Padahal tadi ketika ditimbang, dihisab, ternyata keburukannya itu lebih banyak ketimbang kebaikannya.
Tapi sebab dia punya teman yang memilih, tapi sebab dia punya teman dan temannya cinta kepada ulama, temannya suka duduk di majlis ilmu, sebab itulah kemudian Allah ghafartu laka lidzalika, aku ampuni engkau sebab engkau memiliki teman yang cinta kepada ulama. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, hidayah, dan taufik agar bisa duduk di majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita dikelilingi oleh teman-teman yang memang selalu mengajak kita pada kebaikan, wabil khusus teman-teman yang mengajak kita untuk cinta kepada ulama, untuk terus mau menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.